Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Ahda Nur Khadijah. Saya Rizka Azhara. Di sini kami akan membahas mengenai materi tentang himpunan dan lambang himpunan. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita saksikan video berikut ini. Teman-teman pernah nggak belanja di supermarket? Misalnya belanja makanan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Kemudian teman-teman pernah merhatiin nggak kenapa penataan sayuran, minuman, makanan, dan buah-buahan itu dikelompok-kelompok? Misalnya sayur-sayuran yang dikelompokkan berdasarkan warnanya, jenisnya, ada yang berwarna hijau, merah, dan juga kuning. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi teman-teman, ternyata himpunan itu sering kita temui ya, baik di supermarket, di pasar, di perpustakaan, atau di toko lain-lainnya. Nah, biasanya penataan barangnya itu dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Misalnya di supermarket, itu kan makanan dan minumannya dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya ya. Misalkan minuman yang warnanya coklat, oranye, atau buahannya yang berwarna merah, hijau, sayurnya yang berwarna hijau, itu dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, coba sekarang berdasarkan ilustrasi yang tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Baiklah, saya akan memberikan contoh ya. Tapi sebelum itu, teman-teman amati dulu gambar berikut ini. Ada gajah, jerapah, kambing, ayam, dan juga bebek. Dari gambar tersebut, contoh himpunan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Dari gambar tersebut, hewan yang berkaki 4 adalah gajah, jerapah, dan kambing. Kemudian contoh yang kedua adalah kumpulan hewan berkaki 2. Nah, dari gambar tersebut, hewan mana sajakah yang berkaki 2? Hewan yang berkaki 2 dari gambar tersebut adalah ayam dan juga bebek. Dua contoh tersebut termasuk contoh himpunan, karena pengelompokan contoh tersebut dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian contoh bukan himpunan. Contoh bukan himpunan yang pertama adalah kumpulan hewan kuat. Kita tidak tahu ya kuatnya hewan tersebut itu, karena kuatnya hewan tersebut itu berbeda-beda tergantung kondisinya. Kemudian yang kedua adalah kumpulan hewan lucu. Nah, teman-teman pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Jadi itu bukan contoh himpunan. Nah, kedua contoh tadi itu adalah contoh bukan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi dari pembahasan tadi, teman-teman bisa membedakan ya mana contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Nah, sekarang kita belajar tentang lambang himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, B, C, sampai Z. Yang penting hurufnya itu huruf kapital. Nah, kemudian anggota-anggota himpunannya itu dituliskan dengan huruf kecil dan diletakkan di dalam kurung-kurung. Nah, selanjutnya ada notasi yang harus teman-teman tahu. Pertama, ini seperti huruf C yang dibacanya anggota. Nah, kemudian ini ada huruf E tetapi dicoret dan dibaca bukan anggota. Kita lanjutkan ke contoh ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, himpunan kurang dari 6. Teman-teman ingat kan bilangan caca itu ditulis dimulai dari 0. Nah, jadi himpunan bilangan kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, penulisan himpunan itu dimulai dengan huruf kapital. Himpunan kurang dari 6. Teman-teman ingat kan bilangan caca itu ditulis dimulai dari 0. Nah, jadi himpunan bilangan kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, penulisan himpunan itu
dimulai dengan huruf kapital. Himpunan kurang dari 6. Teman-teman ingat kan bilangan caca itu ditulis dimulai dari 0. Nah, jadi T anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dituliskan di dalam tanda kurung awal. Nah, teman-teman sekarang perhatikan ya himpunan. Dari himpunan tersebut dapat kita ketahui 2 anggota T karena 2 termasuk dalam bagian anggota T dan 5 juga termasuk anggota T. Nah, 6 bukan termasuk anggota T karena tidak termasuk dalam bagian anggota T dan 8 juga bukan anggota T. Jumlah anggota T itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwasanya anggota T itu ada 6, yaitu N dalam kurung T sama dengan 6. Jadi bisa kita dapatkan bahwasanya anggota T itu ada 6. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.